Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di majlis yang barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, marilah kita limpahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini ingin memperkenalkan singkat tentang biografi Al-Ustaz Badur Taman SH. Ustaz Badur Taman lahir di Gumelar, Balung, Jember pada 15 April tahun 1995. Beliau merupakan putra dari Bapak Ismail dan Ibu Munawwarah. Sejak kecil, beliau mendapatkan pendidikan agama dari kedua orang tuanya, serta belajar TPQ dan TQA Al-Amin di Gumelar. Pada saat yang sama, beliau menempuh pendidikan formal di MI Al-Amin Gumelar dan lulus pada tahun 2007. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalah Kaliwates, Jember, sambil menyelesaikan pendidikan formal tingkat SMP pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Pada tahun 2010, beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Wad'ah atau yang kita kenal dengan Darwa, Bangil, Pasuruan. Di sana beliau menempuh pendidikan diniyah mulai dari tingkat ibtidaiyah hingga aliyah, sekaligus menyelesaikan pendidikan formal tingkat MA dan S1 pada tahun 2018. Dalam masa pengabdiannya pada tahun 2017, beliau mendapatkan amanah untuk berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Falah Citayam Bogor. Dalam masa pengabdiannya pada tahun 2017, beliau mendapatkan amanah untuk berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Falah Citayam Bogor. Setelah menyelesaikan studi Dalwa, beliau kembali berkhidmah di Pondok Pesantren Dalwa 3 pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 sampai tahun 2021, beliau mengabdikan diri di Pondok Pesantren Khairul Ummah, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Pada tahun 2022, beliau kembali ke Jember untuk berkhidmah di Pondok Pesantren Ar-Risalah 2, Curah Kates, serta Pondok Darul Mustafa Balu. Pada tahun 2022 hingga 2024, beliau melanjutkan rihlah ilmiah ke Tari, Hadramaut, Yaman, untuk memperdalam ilmu hadis dan tasawuf kepada para masyayikh sepulang dari Yaman. Pada tahun 2024 sampai tahun 2026, beliau mengajar di Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah, Batam. Sejak tahun 2026 hingga sekarang, beliau mengabdikan diri sebagai pengajar sekaligus merintis Pondok Pesantren Ribat Ilmil Hadis di Batam. Fokus dakwah dan pendidikannya adalah pengajaran ilmu hadis, bahasa Arab, kitab-kitab Quran, serta pembinaan akhlak santri berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Dani, langsung aja kita serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan hadirin dan hadirat, wabil khusus Ketua Halaqah Nurul Qalbi Umita dan jajarannya, dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Semoga kehadiran kita pada siang hari ini Allah ridhoi, Allah berikan keistiqomahan kita untuk menempuh jalan yang diridhoinya, yaitu dengan kita menuntut ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut kita dipermudah untuk mengenal Allah, dipermudah untuk mengenal Rasulullah, dan dipermudah juga untuk kita masuk surga, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu, maka barang siapa dia berjalan dengan menuntut ilmu, dengan pegangan ilmu, maka Allah akan permudah jalan menuju surga, artinya menuju ridha Allah SWT. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah SWT senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan. Salam serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, alhamdulillah, saya pribadi sangat bergembira dengan adanya kajian seperti ini, khususnya di bidang tasawuf, karena tasawuf ini itu sudah diterangkan semenjak zamannya Rasulullah SAW. Ada hadis namanya hadis Jibril. Pernah suatu ketika malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi beliau menyamar menjadi seorang laki-laki, berpakaian bersih, wajah putih tampan. Dalam hadis tidak ada athar atau bekas perjalanan, tapi para sahabat gak ada yang tahu kalau sama sahabat ini. Orang tadi, yaitu malaikat Jibril yang menyamar, datang menghadap Rasulullah SAW, itu berhadapan, sehingga beliau langsung berdekatan dengan lutut Rasulullah SAW. Kemudian orang ini, yaitu malaikat Jibril, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-Islam
yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana yang kita hafal, rukun Islam ada 5. Kemudian orang tadi berkata juga, akhbirni anil iman, kabarkan aku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wal qada wal qadar. Sebagaimana yang kita hafal, iman itu ada 6. Nah, yang ketiga, beliau bertanya, akhbirni anil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan. Nah, ihsan inilah yang namanya tasawuf. Ihsan, apa itu ihsan? Kata Rasulullah SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan kamu membayangkan Allah di depan kita. Kita melihat Allah. Fa'ilam takum taro, kalau seandainya kita tidak bisa membayangkan kita melihat Allah, fa'innahu yaraka, bayangkan kalau Allah itu melihatmu. Inilah tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf kita ini merasa terus diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf ini berkaitan dengan apa? Batin, berkaitan dengan hati, atau juga bisa diartikan akhlak hati. Itu namanya tasawuf. Kalau akhlak zahir, mungkin cara kita bicara, cara kita berperilaku, itu akhlak zahir. Kita lembut berbicara, itu akhlak zahir. Kalau akhlak batin itu namanya tasawuf. Ini juga wajib kita pelajari, sebagaimana disebutkan dalam kitab Safwatuz Zubat. Jadi kalau yang pernah mondok pesantren, ada kitab namanya Az-Zubat, itu 1000 bait. Itu khusus ilmu tentang fikih. Kalau yang pernah pesantren pasti pernah dengar namanya kitab Safwatuz Zubat. Dalam kitab Safwatuz Zubat disebutkan, wa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji litabayu'i wa dhahir akami fil mana fis sana'i wa ilmi da'in lil qulubi mufsidi kal uzbi wal kibri wa da'il hasadi. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Di antaranya ilmu sifatil fardi, ilmu tentang tauhid. Itu wajib kita pelajari. Atau kalau untuk pemula bisa kita buka kitab namanya Aqidatul Awam, wujud, qidam, baqa, biasanya itu kan. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Dan juga katuhri wassolani wasyami, yaitu berkaitan dengan fikih, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita wudu, itu wajib kita pelajari. Wassolati, dan juga puasa, wasyami, pokoknya berkaitan dengan ibadah yang zahir. Jadi wal bai'i lil muhtaji litabayu'i, jual beli harus kita pelajari juga. Itu wajib kita pelajari. Kemudian beliau menyebutkan wajib juga kita pelajari wa ilmi da'in lil qulubil mufsidi, dan ilmu penyakit hati yang rusak. Nah, ini namanya ilmu tasawuf. Tasawuf wajib juga kita pelajari. Seperti apa?
penyakit hati kalau ujubi seperti ujub. Ujub, ada yang tahu ujub apa ujub? Ujub itu bukan sombong. Ujub itu dia Membenci diri sendiri. Dia merasa dirinya lebih afdol daripada orang lain. Wal kibri, sombong. Ya. Wadail hasadi, dan juga contohnya juga hasud, dengki, dan juga ria. Nah, itu penyakit hati itu dibahas di mana? Kalau kita buka kitab fikih nggak mungkin menemukannya. Kalau kita buka kitab tauhid di tentang wujud dan pokok, tidak akan menemukannya. Kita buka di kitab tasawuf. Yang mau kita baca ini kitab Hidayatul Hidayah. Di sini insya Allah disebutkan, walaupun kitab Hidayatul Hidayah ini mungkin menyebutkan ringkas, gak selebar di kitab-kitab tasawuf yang lebar seperti kitab Imam Al-Ghazali yang lainnya, Ihya Ulumuddin. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan baca kitab, saya perkenalkan dulu. Nah, kalau saya pribadi tadi sudah diperkenalkan ya. Kalau sanad keilmuan saya itu dari Pasuruan di Pondok Darul Dakwah atau Dalwa. Kalau guru saya belajar di Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian juga salah satu guru saya juga belajar di Madinah, namanya Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Smith, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dan juga ada yang di Tarim. Dan saya sendiri alhamdulillah mendapatkan anugerah, itu bisa juga belajar di Tarim, alhamdulillah. Yang saya mau perkenalkan kitab yang mau kita baca, namanya kitab Hidayatul Hidayah. Ini salah satu kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kita yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kita ketahui dalam fikih kita ikut salah satu 4 madhab. Tapi kalau kita di Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Dalam hal akidah kita ikut Imam Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Dalam hal tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti siapa? Mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini abad kedua, tadi zamannya tabi'in. Abad kedua itu abad 200 Hijriah. Itu Imam Junaid Al-Baghdadi. Apakah beliau punya kitab? Beliau, setahu saya beliau tidak ada kitab, tapi banyak kalam-kalam beliau yang dinukil sama ulama-ulama yang kemudian disebutkan di kitab-kitab tasawuf. Itu yang terkenal, yang dikatakan sama ulama Sayyidatus Sufiyah, tuannya para sufi, tuannya orang penganut tasawuf, itu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian kenapa kita juga berlandaskan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali ini meninggal dunia abad ke-5, 505 Hijriah. Dan sudah berapa tahun yang lalu? Hampir 1000 tahun yang lalu ya. Sekarang 1448. Tapi alhamdulillah kitab beliau masih ada di tengah-tengah kita. Menunjukkan apa? Ini bukan sembarang kitab ya, bukan sembarangan kitab. Kalau yang ngarangin orang biasa mungkin setahun 2 tahun sudah gak dikenal ya.
kayak saya mungkin, saya alhamdulillah dulu pernah nulis tentang tasawuf juga, namanya kitab saya, buku saya Kisah Robiah Al-Adawiyah. Ada yang pernah tahu Robiah Al-Adawiyah? Pernah dengar nggak namanya? Robiah Al-Adawiyah itu salah satu tabiin juga. Beliau itu terkenal dengan tasawufnya mahabbah kepada Allah. Jadi hidupnya itu beliau dermakan semuanya itu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai salah satu makalah beliau yang terkenal, aku ibadah bukan karena ingin masuk surga, aku ibadah bukan karena takut neraka, tapi aku ibadah karena kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ibadah karena takut neraka atau ingin masuk surga, seandainya surga gak ada, seandainya neraka gak ada, berarti gak mau ibadah, kata beliau seperti itu. Dari saking apa? Ta'alluqnya beliau, kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah nulis buku Kisah Robiah Al-Adawiyah. Ya mungkin nggak ada yang tahu, mungkin karena saya mungkin kurang ikhlas atau apa. Tapi ada, kalau ibu cek di apa sekarang ada marketplace Shopee, nah, itu ada buku saya Kisah Robiah Al-Adawiyah. Saya nulis tahun 2019 dulu. Nah kembali lagi ke kitab ini. Jadi kitab ini luar biasa. Makanya sudah umur berapa berarti kitab ini? Hampir 1000 tahun, tapi masih ada di tengah-tengah kita. Ini menunjukkan pengarangnya orang luar biasa. Kemudian saya ingin menceritakan sedikit biografi dari pengarang kitab ini. Beliau namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama asli beliau itu Muhammad, bukan Al-Ghazali. Mungkin kita sering dengar Al-Ghazali, Al-Ghazali, tapi beliau aslinya siapa? Muhammad. Bapaknya beliau namanya Muhammad, kakaknya beliau namanya Muhammad. Terus Al-Ghazali itu siapa? Ada yang tahu siapa Al-Ghazali itu? Nisbat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya nisbat. Kalau yang anak pesantren atau yang pernah mondok, ada di nahwu itu bab nisbat. Minimal orang bisa dinisbatkan ke daerah itu minimal sudah tinggal di daerah tersebut 2 tahun. Itu boleh kita nisbat. Kita misalnya sudah tinggal di Batam 2 tahun, boleh kita nisbatkan nama kita dengan Al-Batami. Orang tinggal di Mekah 2 tahun atau lebih, boleh sudah dinisbatkan Al-Makki. Misalnya tinggal di Mekah, tinggal di Madinah Al-Madani, tinggal di Yaman Al-Yamani. Itu. Dan beliau Al-Ghazali ini nisbat kemana? Ke desa tempat beliau tinggal. Desa beliau tempat tinggal namanya Ghozalah. Namanya Ghozalah. Makanya beliau namanya Al-Ghazali. Sama ulama kita, ulama Nusantara, pernah dengar namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu orang mana berarti? Orang Banten, karena nisbatnya ke. Tapi masya Allah, ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani ini salah satu mufti Mekah pada zamannya, mufti Syafi'i Mekah, adalah orang Indonesia. Nah ini yang saya pegang juga, syarah kitab Bidayatul Hidayah, namanya Marokil Ubudiyah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, menyarahkan kitab Bidayatul Hidayah. Masya Allah, orang Indonesia tadi alimnya luar biasa. Beliau meninggal dunia Syekh Nawawi Al-Bantani di Maklah. Kalau yang pernah umroh biasanya diajak itu ziarah, salah satunya di makam Syekh Nawawi Al-Bantani, ada di Maklah. Ada yang pernah umroh di sini? Belum, mudah-mudahan bisa berangkat umroh dan haji, amin amin. Tadi Imam Ghazali tadi, Al-Ghazali itu nisbat kepada daerah beliau. Ada juga yang mengatakan nisbat kepada pekerjaan ayahnya, karena ayahnya ini
seorang gozal. Gozal dalam bahasa Arab itu namanya memintal, yaitu membuat benang dari kain, dari apa namanya? Dari bulu domba. Makanya di situ dikatakan Al-Ghazali. Nah ini biar tahu kita. Kalau ditanya siapa Imam Ghazali nama aslinya, nggak tahu. Tapi kita sering menyebutkan nama Al-Ghazali, tapi nggak tahu nama aslinya. Nah, minimal kita sudah tahu ya namanya aslinya apa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau termasuk anak yatim. Jadi kalau misalnya kita atau ada di sekitar kita anak yatim, jangan berkecil hati. Banyak ulama-ulama besar ini lahir yatim. Contoh, gak usah jauh-jauh, Nabi Muhammad ini yatim. Imam Al-Ghazali yatim, meninggal dunia ayahnya ini waktu beliau masih kecil, dan beliau ini dititipkan kepada kawan dari ayahnya. Sepeninggalnya ayahnya Imam Al-Ghazali, beliau kakak beradik, namanya Muhammad dan Ahmad. Beliau termasuk orang fakir miskin, tidak punya biaya untuk hidup. Akhirnya waktu dititipkan kepada kawan dari bapaknya ini, ayahnya ini, kawan bapaknya karena juga orang miskin, akhirnya dititipkan. Pada waktu itu ada madrasah yang gratis, atau zaman sekarang pondok pesantren gratis. Akhirnya Imam Ghazali sama adiknya menuntut ilmu di situ, sampai akhirnya beliau ini jadilah orang yang ahli fikih, sedangkan adiknya Ahmad ini seorang yang ahli mau'idhah hasanah. Ini salah satu diijabahkan doanya ayahnya, karena ayahnya ini waktu ayahnya masih hidup, ini bisa dipraktekkan juga ya bagi kita sebagai orang tua. Jadi ayahnya ini waktu beliau belum dilahirkan, Imam Ghazali dan adiknya ini Ahmad ini dilahirkan, beliau setiap ayahnya ini hadir majelis fikih, beliau berdoa, ya Allah semoga anakku ahli fikih. Setiap beliau hadir majelis mau'idhah, ayahnya ini berdoa, ya Allah semoga anakku ahli mau'idhah. Betulan, subhanallah, diijabahkan. Beliau punya anak Imam Al-Ghazali, yaitu Muhammad ini. Itu pada zaman beliau tidak ada yang bisa menandingi beliau dalam ilmu fikih. Beliau itu murid dari Imam Al-Haramain. Kalau kita baca kitab fikih sekarang, itu naik ke atas, itu mansubnya ke kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu Al-Wasit, Al-Basit. Nah, kita sering baca kitab Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Kalau itu nisbatnya ke kitab beliau. Dan punya anak Ahmad, beliau ini Masya Allah dalam mau'idhah. Ini salah satu doa orang tua, ini sangat-sangat diijabahkan. Makanya Nabi SAW ini bersabda, doaul walid ala waladihi ka du'aun nabi ka du'ain nabi ala ummati. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua usahakan mendoakan anaknya ini yang bagus-bagus, jangan sampai kerentak di hatinya mendoakan anaknya jelek. Ini bisa jadi betulan. Dan juga anak, pelajaran juga buat anak ini, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Minta doa kepada orang tua yang baik-baik, jangan minta duit aja. Minta doa ya.
Mungkin sebagian atau kita yang sudah dewasa ini kalau masih punya orang tua, minta doa kepada orang tua. Kadang kita ini aneh, punya orang tua jarang kita minta doai. Padahal doa orang tua tadi kata Nabi apa? Seperti doa Nabi kepada umatnya. Kita sibuk mencari doanya ulama fulan, kiai fulan, habib fulan. Kita padahal di rumah kita ini ada sosok yang kalau bahasa Jawa bilang keramat. Makanya ada di tarikh namanya Al Habib Salim As-Safiri. Beliau pernah datangi sama muridnya, ya Habib, doakan anak, doakan saya. Kata Habib, indah keluar ya, apa kata punya orang tua? Ya, aku yang tua. Pergi, pulanglah, minta doa pada orang tua. Doanya orang tua lebih afdal daripada doaku. Ini Habib Salim As-Safiri, beliau itu wali besar pada zaman beliau, termasuk ulama besar, sampai dijuluki beliau Sultanul Ulama, tuannya ulama beliau pada zamannya, Insya Allah. Nah, jadi Imam Ghazali ini mungkin salah satunya juga barokah doa orang tua. Ini bisa dipraktekkan kalau kita hadir majelis seperti ini atau hadir majelis ilmu yang lainnya, kita berdoa sama Allah SWT, mudah-mudahan keturunan kita menjadi ahli ilmu, ahli yang mengamalkan ilmunya. Kemudian Imam Ghazali tadi yang kecil tadi belajar ilmu agama sampai beliau jadi orang alim. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini, beliau yang awalnya dulu fokus ke ilmu dhahir, ilmu fikih, kemudian beliau hijrah ke ilmu tasawuf. Karena beliau pada waktu itu sudah mendapatkan kenikmatan duniawi yang luar biasa. Karena ulama besar, mungkin zaman sekarang siapa? Ada ulama fulan yang sampai viral luar biasa, terkenal se-Indonesia. Beliau bukan cuma se-Indonesia, sedunia. Banyak dari negara-negara lain belajar ke beliau. Dan juga beliau termasuk ulama pada waktu itu yang mewah, yang sampai ada yang menceritakan pakaian yang dipakai beliau, kendaraan yang dipakai beliau itu sampai seharga 500 dinar. Dinar itu uang emas. Mungkin kalau kita rupiahkan sekarang itu miliaran. Nah, disitulah beliau merasa hatinya kosong, padahal sudah mendapatkan apa yang beliau mau. Kedudukan di mata manusia, mungkin harta duniawi iya, tapi kayak hati ini kok kosong. Sampai beliau sekitar 6 bulan beliau ini gak bisa ngajar, karena tadi mungkin hatinya sudah ditegur sama Allah SWT. Nah, disitulah beliau uzlah. Kalau ada kita baca di kitab tasawuf namanya uzlah, itu namanya apa? Uzlah itu menyendiri, atau kalau bahasa kalau zaman dulu betapa ya, bersemedi. Akhirnya beliau uzlah, beliau tinggalkan kota beliau Hurosan, beliau pergi ke berbagai daerah untuk apa? Untuk uzlah, untuk menghindari ketenaran beliau. Karena waktu itu siapa yang gak kenal Imam Ghazali? Tapi beliau tinggalkan semua ketenaran duniawi tadi. Akhirnya beliau uzlah, dan pada uzlah tersebut beliaulah di situ mengenal Allah SWT, sampai beliau menulis perjalanan tasawuf beliau, spiritual beliau itu dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Dan kitab yang paling fenomenal yaitu kitab tasawuf beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang mana pasti semua orang yang berthariqah pada zaman sekarang, orang yang bertasawuf, pasti rujukannya pada kitab Ihya Ulumuddin. Adapun dzikir memang macam-macam dzikir ya.
Nah, zikir ini ya ibarat apa namanya pengamalan untuk zikirnya, tapi pengamalan dalam aktivitas itu pasti itu berlandaskan kita al-ihya ulumuddin. Kalau zikir memang banyak, ada thariqah Sabani, thariqah At-Tijani, kayak kami thariqah Alawiyah. Tapi kalau dalam aktivitas pengamalan sehari-hari itu pasti kita mengambil kitabnya Imam Al-Ghazali. Di situlah beliau akhirnya hijrah dari yang awalnya penuh dengan kehidupan duniawi, kemewahan duniawi, akhirnya beliau hijrah menuju spiritual tasawuf atau sufi. Beliau karang kitab Ihya Ulumuddin, dan salah satu kitab tasawuf beliau yang ada di tengah-tengah kita namanya kitab Hidayatul Hidayah. Tapi walaupun kitab ini tipis, jangan remehkan kitab Hidayatul Hidayah ini. Yang kita kaji kitab tipis, bukan kitab Ihya Ulumuddin. Jangan remehkan. Jangan lihat kitabnya, tapi lihat siapa pengarangnya. Siapa pengarangnya ini? Ya, mungkin zaman sekarang banyak orang zaman sekarang yang mengarang mungkin sampai berjilid-jilid, tapi gak ada namanya, gak terkenal sama sekali, gak dipakai orang. Mungkin pengarangnya orang biasa, kurang ikhlas, orang ini dan seterusnya. Mungkin setahun 2 tahun sudah gak ada kabarnya. Tapi bayangkan ini hampir 1000 tahun yang lalu, tapi masih ada dengan kita. Tapi luar biasa, ya. luar biasa. Nah, tentang kitab Hidayatul Hidayah, ulama sangat menganjurkan kalau kita mau baca kitab Imam Ghazali dimulai dari kitab Hidayatul Hidayah. Karena kata ulama fihi taqwa, ada ketakwaan. Kalau kita belajar kitab Hidayah, kita akan bertakwa sama Allah SWT. Kemudian kalau sudah khatam, naik lagi ke tingkatan kitab namanya Arba'in al-Asal. Kalau sudah khatam Arba'in al-Asal, naik ke kitab namanya kitab Minhajul Abidin. Baru kalau sudah hatam, sudah bisa mengamalkan, sudah belajar, baru naik ke kitab namanya Ihya Ulumuddin. Itu tingkatan kalau kita mau belajar tasawufnya Imam Al-Ghazali. Jangan langsung naik ke kitab Ihya Ulumuddin, bingung lah. Tapi kalau bisa kita mengamalkan Hidayatul Hidayah, ini luar biasa. Zaman dulu orang tidak berani pakai imamah, atau imamah ya, yang biasanya dipakai. Nah itu zaman dulu mereka tidak berani pakai imamah kecuali sudah hafal dan bisa mengamalkan kitab Hidayatul Hidayah. Baru berani mereka memakai imamah. Ada cerita sedikit tentang kitab Hidayatul Hidayah. Dulu di Madinah ada 3 habaib, namanya Habib Abdurrahman Al-Idus, Habib Syekh Bil Faqih, kemudian Habib Ali Al-Jufri. Mereka bertiga berlomba-lomba untuk mengamalkan isi dari kitab Hidayatul Hidayah. Inilah berlomba-lomba yang bagus ya seperti ini. Jangan berlomba-lomba apa? Mewah-mewahan mobil, berlomba-lomba mewah-mewahan rumah, berlomba-lomba kemewahan duniawi. Inilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini 3 habaib ini berlomba-lomba untuk mengamalkan kitab isi Hidayatul Hidayah. Karena isi kitab Hidayatul Hidayah ini menerangkan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini disebutkan dalam kitab ini. Doanya gimana, akhlaknya gimana. Nah, ini disebutkan di kitab ini. Subhanallah, setelah mereka bertiga mengamalkan pada malam hari,
beliau bertiga ini semuanya mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qadutan, dalam keadaan terjaga. Jadi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, bukan mimpi ya tadi. Tadi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Jadi luar biasa kalau kita bisa mengamalkan kitab Hidayah Hidayah, ini luar biasa. Nah, ini mungkin salah satu proses kalau pengen kita jadi kekasih Allah, wali Allah, coba mengamalkan kitab Hidayatul Hidayah. Ya tentunya sulit kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah dibiasakan dikit demi sedikit, insya Allah. Nah, itu kitab Hidayatul Hidayah yang siang hari ini akan kita baca. Kita baca mungkin untuk pertemuan hari ini sedikit pembukaan tentang kitab Hidayatul Hidayah tadi, dan kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris sholihin amin. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau misalnya ada yang punya kitab Hidayatul Hidayah boleh dibawa. Kalau yang misalnya punya bahasa Arab boleh dibawa bahasa Arabnya, bisa karena dimaknai, kalau di pesantren dimaknai atau diterjemahkan. Atau kalau mau juga bisa beli terjemahnya. Nah, banyak di kitab-kitab di toko-toko buku, toko-toko kitab ini terjemah kitab Hidayatul Hidayah. Tapi tentunya kita tidak bisa memahami isi buku tersebut kalau tidak ada gurunya. Kalau misalnya baca sekedarnya mungkin paham, tapi nggak paham sepenuhnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhari'ahu amin. Berkata Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau dan menerangi kuburan beliau, amin. Alhamdulillah haqqa hamdin wa salatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'du. Fa'lam, ketahuilah ayyuhal harisul mukbil ala tibasil ilmi, ketahuilah wahai orang yang menuntut ilmu, orang yang semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengambil ilmu. Nah, kita sekarang ini kalau kita hadir majelis ilmu berarti kita penuntut ilmu. Sebenarnya penuntut ilmu itu nggak harus ada di pesantren. Sebenarnya pesantren ini zaman dulu nggak ada pesantren. Pesantren ini pertama kali ada di mana? Di Indonesia tentunya. Kalau zaman dulu nggak ada pesantren. Ada dulu zaman Rasulullah SAW, ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang yang salah satunya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, yang tidak punya pekerjaan, yang fakir miskin, beliau kampung, suruh tinggal di masjid beliau. Nah, itu mungkin pesantren pertama itu zaman Nabi, tapi bukan namanya pesantren seperti itu. Mungkin yang menjamur pesantren memang di Indonesia. Saya sendiri di negeri Arab, saya 2 tahun di Yaman, 2 tahun di Karim. Itu pesantren itu untuk orang yang dari luar kota saja. Kalau orang, misalnya orang Batak, itu nggak pesantren, mereka pulang pergi. Kayak ibu-ibu ini hadir majelis kemudian pulang, hadir majelis kemudian pulang. Yang tinggal nginep itu orang luar tadi, orang luar ya, yang seperti kita orang Indonesia, atau orang Mesir yang belajar di Yaman, atau orang yang beda kok kota.
Bahkan orang-orang Tarim ini banyak sekali wali-wali Allah. Makanya Tarim ini terkenal dengan julukan kota 1000 wali. Karena ada di Tarim itu kota makam, namanya makam Zambal. Di situ banyak sekali. Pada zaman Syekh Abdurrahman Segar itu ada 80 kutub yang dimakamkan di Zambal. Apalagi sampai sekarang ini. Artinya orang Tarim sendiri nggak mondok, nggak nginep mondok pesantren, tapi pulang pergi. Karena saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya pernah tanya kepada salah satu orang, saya tanya, sampai kapan orang Tarim ini menuntut ilmu? Kalau kita mungkin di Indonesia misalnya sampai 6 tahun, ya kan, 10 tahun atau 11 tahun, atau mungkin sampai lulus kuliah, kayak ada batasannya. Tapi kalau orang sana bilang, kami nuntut ilmu mulai kecil sampai tua, gak kenal waktu. Itu dinamakan penuntut ilmu. Kalau di Indonesia kayak penuntut ilmu santri itu yang mondok saja. Sebenarnya penuntut ilmu itu bukan cuma yang mondok. Kita ibu-ibu ini, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini juga dinamakan santri, dinamakan penuntut ilmu. Gitu. Kata Imam Ghazali, wahai orang yang semangat dalam menuntut ilmu, al-mudhir min nafsihi sidqar rabbah wa farqa ta'attus ilaih. Orang yang tampak pada dirinya jujur dalam ingin harus menuntut ilmu, andaikan sesungguhnya kamu in kunta taksida li talabil ilmi munafasah wal mubahah wa taqaddum alal aqran wa istimala wujuhi nas ilaih wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika. Sesungguhnya kalau kamu menuntut ilmu tujuannya cuma untuk saingan sama kawannya, saingan sama tetangganya, saingan sama orang lain, atau untuk bangga-banggakan saja. Aku hadir majelis ini, aku hadir majelis itu, untuk bangga-banggakan saja. Dan dikatakan ibu-ibu majelis, ya, mau takut balakon untuk tadi sombong-sombongan kepada kawannya. Mustimah lalu dijual supaya orang-orang lihat dia, supaya terkenal. Oh, masya Allah, soleh karena apa? Rajin hadir majelis. Wajah mahbutom dunia, atau dia menuntut ilmu untuk apa? Mengumpulkan harta duniawi. Nah, supaya misalnya ntar kalau saya nuntut ilmu biar jadi orang alim. Kalau sudah alim terkenal ceramah aktualnya tertutup. Nah, ini kata Imam Ghazali di sini jam'ah hutam, bukan saya ngomongnya. Beliau Imam Ghazali wa jam'ah hutamid dunia, dan untuk mengumpulkan harta duniawi. Berarti sudah ada ikhlas mulai awal menuntut ilmu bukan karena mencari ridha Allah SWT, bukan untuk mencari ridha Rasulullah, tapi untuk tadi tujuan-tujuan tadi. Maka apa kata Imam Ghazali? Fa'anta sa'in fi hadmi dinika. Ketahuilah kamu ini sudah berusaha menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan jiwamu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu dengan duniamu, menjual akhiratmu dengan duniamu. Nah, berarti kalau kita tujuannya tadi tidak ikhlas karena Allah SWT, ini secara gak langsung kita sudah menjual akhirat demi dunia. Artinya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kita menagih
di akhirat kelak, ya Allah, aku sudah zikir, aku sudah hadir majelis ilmu, sudah baca Quran, sudah sholat berjamaah dan seterusnya. Kalau Allah akan menjawab, kamu melakukan hal itu karena untuk dipuji. Ya udah, ganjarannya itu pujian tadi, ganjarannya itu tadi, orang-orang memujimu, orang-orang memberikan kamu ini itu ganjarannya. Di akhirat jangan minta pahala. Jadi bukan karena mengharap pahala Allah. Makanya di Al-Quran disebutkan di mana? Ada di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jelas di Al-Quran, kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahud-din, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat sholat gimana niat sholat? Nah, pasti akhirnya ada apa? Kata-kata apa? Lillahi ta'ala. Apa artinya lillahi ta'ala? Karena Allah ta'ala. Aku sholat karena Allah ta'ala, bukan untuk dipuji orang. Begitu kita menuntut ilmu, tanamkan pada diri kita hadir majelis ilmu lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah SWT. Karena memang berat. Ikhlas ini termasuk salah satu yang sangat berat sekali dan tidak tampak. Orang ikhlas gak ikhlas itu gak tampak, betul atau enggak? Karena letaknya ikhlas di mana? Di hati. Dan kita jangan menghukumi orang, oh fulan tidak ikhlas, jangan. Nah itu urusan hati ya, urusan hati. Yang tahu siapa? Dia sama Allah. Kita gak usah menghukumi orang, kita apa? Perbaiki diri sendiri aja. Kita ini sudah ikhlas sama enggak? Kok kita komentari orang lain? Terus pengertian ikhlas itu apa? Pengertian ikhlas apa? Ikhlas ada Imam Qodiyah. Nah, beliau punya Fudail bin Iyad ya, seorang tabi'in. Ini bagus kalau kita baca sejarah dari Al-Imam Fudail bin Iyad. Sedikit cerita tentang beliau. Beliau ini dulunya qotibut thoriq. Beliau itu dulu pembegal kan, penyamun, atau sekarang apa namanya, begal ya. Tapi beliau tobat sampai beliau jadi wali Allah. Beliau tatkala begal, beliau terdengar suara ada orang yang membaca Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah datang waktunya untuk kita khusyuk zikir kepada Allah? Nah, disitulah beliau tobat. Karena beliau selama ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kehidupan duniawinya. Dengar kalau ayat tersebut, beliau akhirnya tersentuh hatinya, akhirnya tobat sampai jadilah wali min auliyaillah, dari ulama besar. Jadi ini juga motivasi buat kita. Kita alhamdulillah nggak pernah begal kan. Alhamdulillah kita mungkin kalau dosa pun dosa ya seberat pembegal. Jadi masih mungkin kan untuk kita dekat dengan Allah, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Jadi pintu menjadi wali Allah ini tidak tertutup. Oh, yang bisa jadi wali itu zamannya tabi'in. Zaman sekarang sudah nggak bisa jadi, bisa. Kata ulama as-saqi baqi. As-saqi orang yang memberikan hujan dulu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hujan sekarang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan Fudail bin Iyad wali siapa? Allah SWT. Allah SWT dulu sama sekarang apakah beda? Sama. Artinya masih bisa kita untuk menjadi kekasih Allah. Ada perkataan Fudail bin Iyad tentang ikhlas itu. Al-ikhlas yaitu kata beliau definisikan tarkul amal li ajlinas riya. Kalau kita meninggalkan perbuatan baik, perbuatan ibadah karena takut sama manusia, itu riya. Kenapa?
kamu nggak pergi majelis, takut dibilang soalim lah, itu sudah riya itu sebenarnya. Kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Kenapa nggak di masjid? Takut dibilang gini lah, itulah. Itu sudah riya ya. Kata Imam Fudel dunia. Wa amal liajliha syirik. Kalau kita ibadah karena Allah, bukan karena Allah, karena manusia, itu syirik. Berarti menyebutkan Allah. Kenapa? Dia sholat karena manusia, berarti menyembah siapa ya? Ya, berarti syirik dia menyembah manusia. Sholat karena tetangganya. Kalau tetangganya nggak ada, nggak mau sholat. Ya, itu. Kalau kita ibadah karena manusia, ini hakikatnya kita sudah syirik. Yang menyembah karena manusia. Kalau nggak ada manusia, nggak mau sholat. Nah, ikhlas itu yang gimana? Ikhlas itu yang selamat dari dua-duanya. Nah, bukan ibadah karena manusia, juga tidak meninggalkan ibadah karena manusia. Karena setan ini misinya sebenarnya supaya anak cucu Adam ini tidak mau ibadah. Salah satu yang menggagalkan pahala ibadah apa? Riya. Makanya dikatakan kalau sudah orang tidak mau ibadah, ini misi setan sukses. Karena hakikat misinya setan adalah supaya anak cucu Adam ini gak ada yang mau sholat, gak ada yang mau ibadah. Akhirnya disitulah disisipkan riya. Akhirnya ibadah tapi seakan-akan tidak ibadah karena bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita tidak mau beramal karena belum ikhlas. Ya udahlah, saya belum bisa ikhlas, ya udah sholatnya ntar aja dulu ikhlas. Ini salah, berarti dia sudah ditipu. Saya sukses berarti tipuan setan ya. Udah apa istilahnya, kena jebakan kan ya, sudah terkena jebakan saya setan. Gimana caranya? Kita ibadah aja sambil berusaha ikhlas. Kalau belum ibadah gimana mau ikhlas? Jadi ikhlas itu proses yang memang sangat-sangat sulit. Makanya ulama mengatakan paling berharganya yang turun dari langit ke bumi itu taufik. Yang paling berharga yang turun dari langit ke bumi itu taufik dan hidayah. Hidayah kita bisa hadir pada siang hari ini hidayah dari Allah SWT. Banyak di luar sana ibu-ibu nggak mau hadir di sini. Nah, ini kan mahal, hidayah ini mahal. Orang mau sholat ini hidayah, orang mau puasa ini hidayah, mahal. Banyak orang kaya raya tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau puasa, nggak mau haji. Nah, ini berarti apa? Tidak diberikan hidayah. Dan paling mahalnya sesuatu, paling berharga sesuatu yang naik dari bumi ke langit, ikhlas. Amal yang berupa yang dilandasi dengan ikhlas ini paling berharga. Sampai salah satu ulama ini ada yang berkata, ini ulama besar. Kalau di kitab-kitab ini termasuk ulama yang sering disebutkan namanya. Ada salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu zikirku saja diterima oleh Allah SWT, aku akan sujud syukur. Satu sholatku saja diterima di sisi Allah SWT, aku akan sujud syukur. Satu sholat. Jadi ikhlas ini sangat amal yang ikhlas ini sangat berharga di sisi Allah SWT. Memang berat, memang susah. Ya, gimana caranya? Ya, kita beribadah kemudian sambil berusaha ikhlas. Jangan tinggalkan ibadah. Nah, kalau sudah tinggalkan ibadah berarti apa? Sukses misinya setan. Berarti kita sudah terjebak sama setan. Nah, paham ya? Jadi begitu juga kita menuntut ilmu, kata Imam Ghazali, kita harus ikhlas karena pahala menuntut ilmu ini luar biasa. Disebutkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, Rasulullah SAW bersabda, "Huduru majlisul ilm afdalu min sholati alfi rakaah."
hadir majelis ilmi seperti ini itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Nah, bayangkan sholat 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Sholat tarawih aja yang kalau di sini 11 ya. Nah, sudah capek. Kalau di Jawa ini 20 itu sudah capek. 1000 rakaat. Nah, ini katanya lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Hadir majelis itu. Ada yang tadi saya sebutkan yang pernah saya tulis bukunya Robiah Al-Adawiyah. Beliau punya wirid sehari sholat 1000 rakaat. Ini perempuan. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau teladan perempuan yang luar biasa, Robiah Al-Adawiyah. Beliau bukan sahabat. Nah, mungkin kalau ke sahabat Khadijah, sahabat Aisyah, karena beliau istrinya Rasulullah SAW, mungkin agak berat. Ini Robiah Al-Adawiyah bukan sahabat. Siapa yang tidak kenal Robiah Al-Adawiyah? Kalau orang tersebut baca kitab tasawuf pasti disebutkan nama Robiah Al-Adawiyah. Ini punya wirid beliau 1000 rakaat. Nah, jadi betul-betul hidupnya beliau dermakan untuk ibadah, untuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali tadi, hadir majelis ilmu ini lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Ya. Terus, dan juga kata Rasulullah SAW tadi dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadir majelis ilmu juga lebih afdal daripada kita melayat 1000 jenazah. Kita bisa sehari melayat 1000 jenazah? Bisa. Hadir majelis ilmu seperti ini lebih afdal. Bukan sama ya, lebih afdal. Bukan cuma itu kata Rasulullah SAW, hadir majelis ilmu lebih afdal juga daripada menjenguk 1000 orang sakit. Banyak 1000 orang sakit. Kita mungkin di rumah sakit nggak sampai 1000 orang sakit, sampai apa enggak? Nah, kita jemput satu-satu. Nah, kata Rasulullah SAW ini lebih afdal. Jadi pahalanya menuntut ilmu ini sangat besar, sangat besar. Makanya kalau kita ikhlas, nah, kita akan mendapatkan pahala ini. Kalau kita ikhlas, tapi kalau cuma untuk supaya tadi kata Imam Ghazali bangga-banggaan, supaya untuk saingan sama kawannya, supaya orang-orang memuji dia, ini dapat apa-apa hadirnya kita. Tapi jangan ditinggalkan. Belum ikhlas. Berarti kalau sudah ditinggal berarti kita sudah terjebak sama jebakan setan yang sebenarnya dengan kita tidak beramal. Ya. Itu. Dan memang orang berilmu ini gak gampang ditipu. Sama seperti kalau kita lihat anak kecil yang belum tahu uang, gampang kan kita tipu kan? 100.000 ditukar dengan 10.000, ditukar dengan 2.000-an, 5. Mau aja anak kecil gak tahu. Orang bodoh, anak kecil bodoh dalam uang. Sama, kalau ada orang ibadah tapi bodoh terhadap ilmu agama, ini juga gampang ditipu setan. Hati-hati. Nah, pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah, kita sering dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau termasuk wali kutub pada zaman beliau. Atau yang sekarang juga thariqah beliau Al-Qadiriyah, ya, masuk ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah suatu malam beliau didatangi sama cahaya yang terang beneran. Cahaya tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Cahaya tersebut bilang, aku Tuhanmu. Ya, kalau orang kita mungkin kedatangan seperti itu betul-betul menganggap Tuhan. Nah, kemudian cahaya tersebut bilang, aku Tuhanmu, sekarang aku halalkan yang dulu haram untukmu, dan aku
tidak wajibkan lagi yang dulunya aku wajibkan untukmu. Nah, dibilang seperti itu. Apa jawabannya Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir Jailani kan bukan orang bodoh yang gampang ditipu. Jawabannya ikhsya yang lain. Pergilah wahai setan terkutuk. Berubah akhirnya yang cahaya awalnya cahaya terang benderang jadi gelap, asap yang gelap gulita. Akhirnya yang tadi bicara lagi, yang awalnya cahaya tadi kemudian jadi asap, ini bicara lagi. Wahai Abdul Qadir, ketahuilah, aku dengan cara seperti ini sudah menyesatkan ribuan orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Jadi orang ahli ibadah ini kadang sering didatangi sama hal seperti ini. Hati-hati, orang yang bertoriko, orang yang menempuh jalan tasawuf ini kadang godaannya seperti ini. Apalagi yang mohon maaf minim dalam ilmu agama. Ini gampang, kalau setan menipu ini gampang. Nah, kalau orang alim nggak gampang ditipu, nggak gampang ditipu. Itu makanya sekarang mungkin kita sering dengar ada torikoh namanya batiniah. Pernah dengar nggak? Yang mereka nggak mau sholat. Penting apa? Ingat saja katanya. Nah ini kan salah satu orang kelompok yang ditipu sama setan. Sudah gak wajib baginya sholat saja. Katanya cukup yakin. Kalau sudah yakin ya udah ibadahlah sampai yakin. Kan ada di Al-Quran gimana? Fa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai. Nah, orang yang bodoh ini mengartikan yakin di Al-Quran yakin. Sembahlah Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin nggak nyembah Allah lagi. Ini salah kaprahnya. Kalau kita lihat ini terjemahnya sudah ada atau di tafsirnya. Yakin di sini artinya al-maut mati. Sembahlah Allah sampai mati. Kalau masih hidup wajib sholat, masih wajib puasa. Orang bodoh menafsiri yakin. Sembah Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin nggak wajib ibadah. Nggak salah kaprah. Rasulullah saja dalam riwayat ibadah hatta tatafarrah qadamah, sampai kakinya bengkak. Ini Rasulullah. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Rasulullah. Wali-wali ya kalah jauh sama Rasulullah. Yang paling tahu jalan menuju ma'rifah Allah siapa? Rasulullah. Kok ada orang ngaku ma'rifah tapi gak sholat? Lebih hebat siapa? Oh, Rasulullah sama dia. Rasulullah aja masih sholat sampai bengkak kakinya. Nah, makanya salah satu tanda kita cinta Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Makanya bohong kalau ada orang ngaku cinta Allah, ngaku ma'rifah sama Allah, gak mencintai Rasulullah, bohong. Al-Quran sendiri yang mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada juga di Al-Quran sering dibawakan sama pendaki, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada tauladan. Jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah SAW, salah satunya adalah apa? Menempuh kemakrifatan kepada Allah. Teladani Rasulullah SAW. Rasulullah sholat, ya kita harus sholat. Gak ada riwayat Rasulullah SAW gak sholat. Bahkan gak ada riwayat Rasulullah SAW sholat sendiri. Beliau selalu berjamaah, apalagi sampai gak sholat. Nah, ini tadi karena tadi kenapa? Gak tahu ilmunya, akhirnya menafsiri ayat semaunya sendiri. Ya. Makanya Imam Al-Junaid, di antara perkataan Imam Al-Junaid,
At-thariq ilallah masdudun, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini tertutup. Tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala, mencapai ma'rifah Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali. Berarti ada pengecualian ini. Masih ada orang yang bisa sampai ke ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali apa? Al-muqtafina bi athari Rasul, kecuali orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttabi'in dari sunnah, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pentingnya ilmu. Jadi gak gampang ditipu setan. Setan ini alim, karena umurnya setan lebih panjang dari umurnya kita manusia. Makanya kalau orang ibadah tanpa ilmu ini, kalau apalagi gak punya guru ya, ini gampang ditipu setan dan bukan ditipu setan. Makanya pentinglah kita menuntut ilmu. Makanya kata Imam Ghazali, dan juga penting juga kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas tadi itu ilmu juga. Ya, ikhlas tadi juga itu bab dari ilmu. Lanjut atau sudah? Ini sampai jam berapa kira-kira? Ini sudah 1,5 jam ya? Sudah. Sudah. Sebelum lagi. Tadi kata Imam Ghazali, kalau orang seperti itu berarti dia sudah membinasakan dirinya sendiri dan juga menjual akhiratnya untuk menjual akhiratnya untuk dunia. Usul qadruka khasiratun wa tijaratuka dhahiratun wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i syayfin min qati'it tariq. Dan juga gurumu, kata Imam Ghazali, yang mengajari ilmu agama, padahal gurunya ini tahu bahwa saya ini muridnya ini menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala. Muridnya ini menuntut ilmu untuk dunia, padahal gurunya tahu ini, tapi tetap masih diajari. Kata Imam Ghazali apa? Berarti mu'allimuka, gurumu itu mu'inun laka ala isanika. Berarti gurumu ini membantumu untuk bermaksiat kepada Allah. Wa syarikun laka fi khusranika, ikut andil dalam kebinasaanmu, kerugiannya. Sama seperti orang, kata Imam Ghazali, menjual pedang kepada pembegal. Jelas-jelas dia pemegang, tapi kita masih menjual pedang kepada dia. Atau sekarang apa? Menjual senapan ya, kepada pemegang. Nah, jelas berarti kita membantu kemaksiatan dia. Kalau misalnya ada orang datang kepada seorang guru, orang tadi menuntut ilmu, biar apa kamu menuntut ilmu? Biar terkenal, bisa ceramah, terbanyak amplopnya gini-gini, biar nah itu berarti sudah mulai awal tujuannya sudah nggak ikhlas. Kalau masih gurunya mengajarkan ilmu agama untuknya, berarti dia membantu, kata Imam Ghazali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi itulah dalam kita melakukan ibadah, salah satunya berilmu, perlu kita awali niat kita itu ikhlas karena Allah SWT ya. Jadi fondasi awal kita dalam ibadah, kita tanamkan dalam diri kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ternyata kedepannya jadi orang terkenal, ulama terkenal, atau misalnya punya keramat. Ada orang kadang ibadah supaya apa? Punya keramat, bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Nah, karena ada sebagian orang. Nah, ini sudah ya, agak ikhlas ya. Nah, jadi kalau misalnya
tidak ikhlas tadi ya percuma, tadi dia menuntut ilmu, percuma juga dia ibadah. Oke, yang penting ikhlas ini sangat-sangat penting. Kapan qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aana ala ma'siyatin walau bi satri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa membantu untuk maksiat walau bi satri kalimatin, walaupun dengan satu kalimat saja. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita mengajari orang untuk maksiat. Kalau ada pahala jariah, ada juga maksiat jariah. Alhamdulillah. Yang pertama kali di dunia ini yang membunuh siapa? Ada yang tahu? Qabil. Itu pertama kali yang di dunia ini membunuh itu Qabil. Mulai dulu sampai sekarang, kalau ada yang membunuh, dosanya mengalir ke Qabil, karena dia pertama kali yang mengajari anak cucu Adam caranya membunuh. Naudzubillah. Jangan sampai kita punya jariah dosa. Naudzubillah. Kalau jariah pahala enak, tapi jariah dosa kan kita nggak ikut melakukan maksiat, tetap dapat kiriman dosa. Naudzubillah. Nah, kalau bisa punya jariah pahala. Ya. Nah, jariah pahala itu bisa didapatkan, kata Rasulullah SAW, dengan 3 hal. Apa itu kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak cucu Adam meninggal dunia, akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama sedekah jariah. Nah, kalau kita pengen pahala jariah, kita punya bekal, punya simpanan, yaitu simpanan akhirat, yaitu sedekah jariah. Misalnya kita infakkan Al-Quran di masjid, infakkan misalnya kipas angin di masjid, karpet di masjid, itu untuk ibadah. Atau di pesantren. Nah, itu semuanya untuk ibadah. Atau tanah untuk masjid. Selama tanah tersebut, selama Quran tersebut, selama sajadah tersebut untuk ibadah, mengalir pahalanya untuk dia sampai dia meninggal dunia. Ada orang nggak berpikir sampai situ. Yang dia ingin, dia simpan ini untuk diri sendiri aja. Dia nggak mikir untuk dia meninggal dunia. Padahal kita sering lihat ada orang meninggal dunia, mungkin kanan kiri kita, mungkin kawan kita sudah ada yang meninggal dunia, ya kan? Ada mereka membawa mobil dalam kuburannya, ada dia bawa emas, gelangnya, HP-nya, motornya, rumahnya, nggak ada. Yang dia bawa apa? Amal ibadahnya aja. Yang menikmati hartanya siapa? Anak-anaknya. Padahal yang capek kerja dia, yang menikmati anak-anaknya. Paling tidak kita yang capek kerja untuk kita sendiri, khususnya untuk akhirat kita, dengan cara bahasanya disedekahkan jariah. Ya, sedekahkan jariah. Jariah ini yang awet, ya. Kalau misalnya yang awet, Al-Quran, tanah, atau misalnya bangunan. Tuh. Dan juga yang kedua kata Rasulullah SAW, ilmu yuntafa'u bih. Al-ilmu yuntafa'u. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa? Tadi dia menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Akhirnya tadi orang lain menirunya. Nah, ya. Makanya sebenarnya dakwah yang paling bagus itu dakwah bil hal. Mengajak kebaikan yang paling bagus itu mengajak dengan tingkah laku, daripada kayak saya ini ya. Kayak saya ngajak dengan apa? Dengan pidato, dengan apa namanya? Ngajar. Sebenarnya dakwah yang paling bagus ini dakwah dengan tingkah laku. Tingkah laku gimana? Mencontohkan. Kita nggak perlu ngajak orang, ayo jamaah ke masjid. Kita sendiri yang jamaah, kasih contoh. Kita nggak perlu ngomong, kamu itu kalau ngomong harus yang sopan, yang lembut. Kita kasih contoh, ngomong yang sopan itu gimana.
Oh, kamu jangan pelit, kamu harus dermawan. Kita nggak perlu gitu, kita kasih contoh aja. Oh, dermawan ke orang lain. Itu namanya dakwah bil hal. Makanya kata ulama, dakwah bil hal afsah min lisan. Dakwah dengan tingkah laku ini lebih fasih daripada dakwah dengan lisan, ucapan. Tapi ya tetap harus ada dakwah yang dengan lisan. Kalau seandainya nggak ada yang ngajar semua ya nah, itu salah satu tadi apa? Yang kedua yang jariah ya, ilmu yang bermanfaat, itu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga berarti meneruskan hadis Rasulullah, yang ketiga itu apa? Waladun soleh ya ta'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dia mempunyai anak yang soleh, setelah orang tuanya meninggal, anaknya mendoakannya. Dia anaknya punya anak, cucunya mendoakannya juga, kakeknya. Saya ini lama di pesantren yang sebagaimana dibacakan itu, sampai sekarang pun masih di pesantren. Tapi saya sekarang nggak di Tiban lagi, saya di Madinah, berintis sendiri. Kemarin saya bantu orang, sekarang saya berintis sendiri. Sering ada wali santri mau mondokkan santrinya, alasannya kenapa kok mondokkan anaknya? Iya, supaya saya tatkala meninggal dunia ada yang mendoakan saya. Dia ingin punya anak yang mendoakan dia. Ini ibu yang cerdas, orang tua yang cerdas. Ingin apa? Ingin jariah. Dia ingin tatkala meninggal dunia anaknya mendoakannya, bacakan Yasin setiap malam Jumat. Kenapa enggak ikut-ikut itu? Nah, ya kalau mana yang bisa dari tiga ini? Ya, jangan nggak bisa semua. Ya. Emang kalau nggak bisa semua, emang. Kalau nggak bisa yang satu ya yang dua, ya kalau nggak bisa yang ketiga. Anak yang soleh. Itu tadi sabda Rasulullah SAW, man a'ana ala nasiyatin walau bisa kalimatin kana syarikan lahu fiha wallahu ta'ala a'lam. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita baca pada siang hari ini menjadikan kita semua orang-orang yang diridai Allah, yang ikhlas dalam mengamalkan setiap ibadah yang kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya pribadi mengajarkan, membaca, menerangkan kepada ibu-ibu bukan artinya saya bisa ikhlas 100%. Saya juga masih belajar. Ini sama juga seperti perkataan Imam Haddad. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad punya kitab namanya Risalah Al-Mu'awadah. Beliau setiap paragrafnya beliau bilang alaika, kamu harusnya pasti di kitab beliau ada wa alaika. Beliau pada mukaddimah kitabnya beliau mengatakan, kenapa beliau mengatakan alaika itu kamu harus ini gitu. Nah, beliau niatkan juga untuk diri beliau, berarti beliau ini belum bisa mengamalkan juga. Nah, saya niat juga mengajarkan pada diri saya sendiri, menasihati diri saya sendiri, sebagaimana Imam Haddad. Tapi Imam Haddad mengatakan seperti itu kayaknya dari mimbar tawadhu, dari ketawaduan beliau. Kalau saya betul-betul belum bisa mengamalkan. Sama-sama kita belajar di sini ya. Mungkin itu saja dari kami. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد وانصر أمة محمد واجبر أمة محمد واستر أمة محمد وفرج أمة محمد. اللهم ثبت أمة محمد بإيمان يا ذا الجلال والإكرام أن نسرع على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة مغفورا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا إلى جميع مقاصدنا وحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.